Situasi ekonomi yang sulit saat ini telah melemahkan daya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, yang membuat kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Melihat hal ini, beberapa jemaat GKI Samanhudi yang juga pengusaha sukses, diantaranya Rudi Kusnadi, Uripto Wijaya, Daniel Santoso, JJ Kurnia, Winarsi Suryawijaya, Sinarman Jonathan, Indra Irawan, Idayani Usman, Stephen Zakaria Satyahadi, Oilani Kartawinata dan lain-lain tergerak untuk mendirikan koperasi. Sebelum koperasi ini didirikan, GKI Samanhudi sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan untuk warga jemaatnya maupun jemaat gereja lain, diantaranya salon, kuliner, perbengkelan, pijat, refleksi dan desain grafis. Program ini dinamakan PUMAS atau Pelatihan Usaha Mandiri Samanhudi. Jika sekadar pelatihan tentu manfaatnya tidak terlalu terasa, maka dipikirkanlah untuk mengembangkan program PUMAS supaya warga yang dibina dapat menggunakan keterampilan yang didapatkan untuk kesejahteraan hidup mereka. Hasil perenungan para pengusaha itu membuahkan ide pendirian koperasi. Rapat perdana pembentukan koperasi diselenggarakan pada 17 Mei 2011, dipimpin oleh JJ Kurnia. Koperasi ini sekaligus merupakan kepanjangan tangan program PUMAS. Artinya, koperasi mendukung dan memberdayakan peserta PUMAS dengan cara pertama, memberikan kredit untuk modal usaha, dan kedua, memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan. Akhirnya pada tanggal 5 April 2012 lahirlah sebuah koperasi usaha mandiri Samanhudi. Koperasi ini berlokasi di Jalan Taman Sari dalam Jakarta Barat. Visi yang ditetapkan oleh PUMAS adalah meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat seutuhnya. PUMAS memiliki dua misi, yaitu pertama, memberdayakan peserta PUMAS atau masyarakat melalui microfinance. Kedua, mengembangkan jaringan bisnis sesama pengusaha yang berada dalam lingkungan GKI sepulau Jawa. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Koperasi Usaha Mandiri Samanhudi adalah membuka kantin. Dengan menggandeng sebuah bank, maka PUMAS mendapat izin untuk mengelola kantin di dalam kantor tersebut. PUMAS lalu memberi kesempatan kepada pedagang-pedagang binaannya berjualan makanan di kantin itu. Sampai sekarang sudah ada 3 lokasi kantin, yaitu di Gedung CNI Puri Indah, Alam Sutera Tangerang Selatan, dan di Daan Mogot, Jakarta Barat. Pak Willer bisa cerita, ini proyek aktivitas yang ada di sini itu aktivitas apa Pak? Oh, di sini aktivitas ini Pak, ini kantin. Kantin ini sebenarnya ini dikelola oleh KUMAS. KUMAS itu Koperasi Usaha Mandiri Samanhudi. Ya, kita bertujuan supaya anggota bisa ikut mengelola, bisa dapat penghasilan. Dan kebetulan kita juga mengadakan pendekatan kepada BCA. BCA menjaga fasilitas. Memang kita utamakan ya buat orang-orang GKI, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk masyarakat umum juga. Pendampingan apa saja yang dilakukan oleh KUMAS terhadap ini pedagang-pedagang yang di sini? Pendampingan yang kita lakukan ya, kita pernah adain undang moderator Pak Philip untuk ngasih masukan-masukan. Nah, kita juga 2 minggu sekali kita tanya keluhannya apa, kita bisa kasih motivasi, kita bisa kasih gambaran atau masakannya kurang enak seperti apa, kita kasih tahu lah resep-resepnya, karena di Samanhudi juga banyak ibu-ibu yang pintar bermasak. Jadi bisa kasih masukan kepada mereka. Ya. Manfaat apa yang dipetik oleh pedagang yang di sini yang sejauh ini yang bisa didapatkan? Kalau yang saya tanya terhadap mereka bermanfaat sekali Pak. Bahwa penghasilan mereka meningkat dan dengan beban juga tidak terlalu berat. Mereka hanya bayar 300.000 per bulan tanpa dipungut biaya lain. Nah, itu sudah untuk yang jelas penghasilan mereka bertambah lah. Ya. Kedepannya rencana yang lain apa ada selain itu?
rencana kita akan membuka kantin-kantin seperti ini lagi di tempat-tempat lain, ya terutama di area yang dikelola oleh BCA. Manfaat apa yang bisa dipetik dari berjualan di sini? Selagi kita sendiri orang yang nggak punya penghasilan yang tetap ya jaga gimana kan kita dikasih kesempatan untuk mengelola kantin ini, ya ada penghasilan sedikit lah, walaupun belum seperti yang kita harapkan. Itu manfaatnya sangat berguna sekali, bisa membantu ekonomi kita. Manfaat apa yang didapat dengan ikut program di sini, Pak? Manfaatnya banyak sekali manfaatnya, banyak ketemu orang, banyak belajar sifat-sifat orang, kemudian bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen. Ya, perasaan Bapak setelah jualan di sini gimana, Pak? Ya di sini baik ya, rasanya baik. Mereka juga respon terhadap kantin di sini. Ya, harapannya ke depan untuk program ini? Harapannya ke depan ya mungkin kami perlu lagi dibina untuk bisa punya kawasan lebih luas bagaimana cara dagang yang baik. Tentunya itu menjadi model yang baik untuk kami ke depan. Ya. Manfaat apa yang didapat setelah jualan di sini? Alhamdulillah Pak ya. Ya banyak teman silaturahmi gitu Pak ya. Manfaatnya apa ya? Tapi Ya, cukup laku atau enggak jualan di sini? Alhamdulillah. Laku ya. Ya. Harapan untuk pengelola yang ada di sini? Harapannya saya ya bisa belajar lagi itu aja. Misalnya belajar apa? Ya untuk lebih tahu masakan-masakan untuk Resep-resep gitu ya. Ah. Oh, Oke, ya makasih ya Bu. Ya. Beli